Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai ucapan terima kasih dari seseorang. Ucapan yang membuat saya merasakan bersemangat kembali karena semuanya membuat saya mengingat akan pengalaman-pengalaman perjuangan. Walaupun sekedar ucapan sederhana. Saya teringat ketika saya masih dalam awal-awal pendidikan calon imam. Saya merasakan bergulat sana-sini. Saya merasakan rasanya sudah berat seperti ini. Saya tidak cocok untuk menanggapi panggilan Tuhan secara khusus sebagai frater yang akan ditabiskan menjadi imam. Tapi waktu itu masih baru awal-awal, masih novis. Kemudian saya memutuskan untuk pulang. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan dalam formasio itu. Lalu kemudian ketika saya memutuskan itu dan saya mau tidur, ada kartu teman yang memberikan kartu ucapan dengan gambar Ibu Teresa. Dan kemudian ucapan yang mengatakan, Tuhan tidak menuntut kesuksesan. Dia menuntut kita untuk setia kepadanya. Rupanya bangun tidur saya membaca kartu itu dan kemudian saya menjadi teringat lagi. Bukan kesuksesan, tetapi setia kepadanya. Maka setelah itu saya retret dan saya merasa bersemangat kembali. Saya mengikuti pendidikan itu lagi dengan mencoba kesetiaan itu. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya saya tidak sadar ada Yohanes Pembaptis atau Elia di tengah-tengah hidup saya yang memberikan pertanda, memberikan suatu tanda atau suatu teka-teki yang mengarahkan kepada Tuhan sendiri. Kesetiaan kepada Tuhan tanpa sadar karena saya dibimbing kembali untuk menemukan kasih Tuhan. Injil hari ini bersamaan dengan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, kita mendengarkan bacaan hariannya adalah bicara tentang Yohanes Pembaptis dan Elia. Ketika Yesus dan murid-muridnya menuruni gunung atau bukit, lalu murid-murid bertanya, mengapa orang-orang Farisi mengatakan bahwa Elia harus datang terlebih dahulu? Lalu Yesus mengatakan, memang Elia akan datang terlebih dahulu dan kamu untuk memperbaharui segalanya dan supaya kamu tahu Elia sudah datang. Tetapi mereka tidak mengenal dia dan kemudian mereka memperlakukan dia semau-maunya. Sama seperti anak manusia nanti diperlakukan semau-maunya. Maka kita hendaknya melihat, mendengarkan semua itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal Santo Yohanes dari Salib yang kita peringati hari ini adalah seorang mistikus, seorang pujangga gereja. Tulisan-tulisan rohaninya menggambarkan bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan. Salib itu harus kita pikul supaya kita menemukan kebangkitan Tuhan. Supaya kita bisa menemukan apa yang menjadikan kegembiraan bagi Tuhan di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan Injil hari ini, bahwa kadang-kadang blegernya penampakan Yohanes Pembaptis atau Elia, mereka atau kita tidak menangkap, tidak mengenalnya, kalau tidak pernah mendalami hidup-hidup mistik seperti yang diajarkan oleh Yohanes dari Salib itu. Kalau kita hanya melihat sejarah dengan rutinitas saja,
maka kita tidak akan menemukan bahwa kadang-kadang Elia, Yohanes Pembaptis datang di tengah-tengah kita, membimbing dan memperingatkan kita untuk pertobatan dan mengarah mendekatkan diri kepada Mesias, Sang Penyelamat hidup kita. Saya mempunyai seorang teman itu dulu tidak mengenal Kristus dengan baik, memang dibaptis sejak kecil, bahkan misanya paling hanya Natal dan Paskah, dan itu terjadi banyak orang. Tetapi dia orang yang sukses secara ekonomi. Dia kemudian berkenalan dengan orang temannya yang sangat rajin di kelompok kategorial, di dalam pelayanan-pelayanan gereja, bahkan di yayasan di mana dia tergabung di situ, dia pun juga merasa siap membantu. Dan kemudian semuanya itu senantiasa diberikan kekuatan. Lalu orang itu akrab dengan orang yang malas ke gereja tadi, akrab dengan itu, dengan orang itu. Maka akhirnya saudara-saudari yang terkasih, dia melihat bagaimana temannya itu bisa semangat, bisa hidupnya penuh pengorbanan, bisa membuat dia merasa sadar akhirnya. Ternyata ada sesuatu yang diperjuangkan. Ternyata dia tidak seperti saya ketika ada kegiatan-kegiatan di gereja, di kegiatan-kegiatan di yayasannya. Dia kemudian dengan tidak pernah mengajak teman yang malas tadi, dia kemudian selalu berkegiatan, tetapi juga tidak menolak bersahabat dengan orang itu. Lalu kemudian orang itu lama-lama menyadari, kenapa teman saya ini aktif sekali. Setiap kali ketemu selalu telepon-teleponannya adalah telepon tentang melayani orang lain, mendengarkan orang lain, berjanji untuk mendoakan orang lain, dan kemudian kegiatan-kegiatan yang membuat orang lain tergerak untuk merasakan kasih Tuhan itu. Orang itu pelan-pelan bertanya-tanya, kenapa saya tidak? Lalu kemudian dia pelan-pelan mulai terlibat aktif kegiatan yang dibimbing oleh teman yang aktif tadi. Saudara-saudari yang terkasih, tanpa sadar, orang yang tadinya tidak peduli sama sekali kepada doa, kepada keheningan, kepada peduli pada orang lain, tetapi ketika melihat temannya yang aktif begitu, dia seperti dituntun oleh Yohanes Pembaptis untuk menemukan kasih yang sejati, Mesias yang sejati, dan akhirnya dia pun ikut terlibat di dalam pelayanan-pelayanan itu. Mungkin tidak lebih dari temannya seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis tadi, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk terlibat dan menjiwai kegiatan-kegiatannya karena bimbingan orang yang dekat dengannya itu. Mari kita juga berfungsi sebagai Yohanes Pembaptis atau menemukan orang-orang yang perlu dituntun seperti Yohanes Pembaptis, atau sebaliknya kita temukan Yohanes Pembaptis atau Elia di dalam diri kita yang selalu dibimbing untuk kedamaian dan juga pertobatan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.